Di ujung jalan, di mana pohon-pohon ek tua merangkai kanopi yang mencekik, berdirilah rumah Blackwood. Bukan hanya tua, tapi purba. Sebuah monumen bisu bagi waktu yang terhenti. Orang-orang berbisik tentangnya, sebuah legenda kelam yang mengikat debu dan keheningan di sekitarnya. Mereka bilang, pada jam-jam paling kelam, bayangan seorang pria akan muncul, selalu di jendela loteng yang paling atas, yang retak dan berlumut seperti mata yang terluka. Malam ini, kegelapan lebih tebal dari biasanya. Suara jangkrik berhenti seolah diperintahkan oleh kekuatan tak kasat mata. Aku berdiri di seberang jalan, menggenggam senter yang cahayanya terasa sia-sia melawan kedalaman malam. Jantungku berdetak, irama yang kasar menantang hening yang mencekam. Dan kemudian aku melihatnya. Bukan pantulan, bukan ilusi yang dibentuk oleh angin atau dahan. Sebuah siluet. Lebih gelap dari malam itu sendiri. Sosok yang tegak, tinggi, dibalut mantel yang seolah menyerap semua cahaya di sekitarnya. Topi fedoranya yang lebar menaungi wajah, memastikan bahwa detail apapun, sepasang mata, kerutan, atau sekadar kontur hidung, tetap menjadi misteri yang menyiksa. Jendela itu buram, seperti terbuat dari kabut yang mengeras. Namun siluet itu begitu jelas, begitu pasti, seolah-olah ia bukan bayangan yang diproyeksikan, melainkan kekosongan yang diukir dari materi padat. Aku merasa tatapannya menembus kaca, menembus malam, menembus diriku. Ini adalah keberadaan murni yang mengamati, tanpa niat, tanpa amarah, hanya sebuah keberadaan. Aku memaksa diriku untuk tidak bergerak, tidak bernapas. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku mengamati detail kecil yang mengerikan. Ujung mantelnya yang tampak melayang sedikit di atas ambang jendela. Lekukan kaku bahunya. Cara topi itu menahan cahaya hingga batas absolutnya. Ini bukan hantu yang lewat. Ini adalah penjaga yang sabar abadi. Tiba-tiba kaca itu berderit. Bukan karena angin, tapi seolah ada tekanan yang sangat halus dari dalam. Retakan tipis muncul di bagian bawah panel kaca, bergerak perlahan ke atas seperti akar yang tumbuh di kegelapan. Aku merasakan udara di sekitarku mendingin tajam. Sebuah hawa dingin yang menusuk tulang. Aku ingin lari. Kakiku terasa di beton di aspal dingin. Aku hanya bisa menatap, menjadi saksi bisu atas fenomena yang melampaui nalar. Aku sadar dia tidak melihatku sebagai ancaman atau mangsa. Aku hanyalah detail dalam pemandangan abadi rumah itu. Setelah keabadian yang membeku, bayangan itu mulai memudar. Bukan menghilang dengan cepat, melainkan perlahan inci demi inci kembali diserap oleh kegelapan dinding di belakangnya. Topi itu menghilang, bahu itu menghilang, mantel itu menghilang. Hanya meninggalkan jendela kotor, retakan yang baru, dan hening yang sekarang terasa lebih berat. Aku tersentak, napas kembali ke paru-paruku dalam tarikan yang menyakitkan. Aku